cepat, tinggal nanti pengembangan berikutnya belajar lagi. Itu yang akan kita bisa unggul atau enggak dengan bisa kompetitif enggak dengan lulusan-lulusan dari yang lain. Itu ya, teman-teman tetap semangat, jangan minder. Sukses itu milik kita bersama, semuanya sama. Jadi ada juga dari kampus top yang gagal juga. Tantangan yang Kak Ferry hadapi itu sebenarnya banyak banget, tapi beliau ini pantang menyerah dan terus berusaha akhirnya bisa sukses seperti saat ini. Oke, kami persilakan untuk para peserta untuk bisa bertanya, mungkin 1-2 pertanyaan. Ya, Pak Ferry, saya mohon waktu, soalnya tadi saya terpantik dengan mahasiswa kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu. Nah, ini saya sekaligus menyampaikan bahwa Mas Jadid Hayataka ini mahasiswa yang nggak kupu-kupu, Pak. Ini kebetulan selected di BUMN. Ya. Saya masih ingat bahwa kita itu selama 2 kali 3 tahun berturut-turut menjadi perguruan tinggi konsorsium penerima beasiswa Erasmus Plus. Yang kita sebut dengan GITA, Growing Indonesia Triangular Approach. Nah, itu banyak sekali kegiatan mahasiswa selalu kita libatkan untuk tidak menjadi kupu-kupu secara sistemik. Jadi kegiatan ini dalam rangka untuk alumni balik ke kampus. Jadi dan kegiatan hari ini adalah kami mendatangkan alumni yang bekerja di BUMN. Yang satu itu namanya Mas Ferry Andrianto, itu yang dia sekarang menjadi salah satu komisaris di BUMN, dan yang satu mereka yang baru diterima di BUMN. Nah, harapannya memberikan motivasi kepada teman-teman mahasiswa yang baru lulus maupun yang sekarang masih menempuh pendidikan di STI Malang Nuswara untuk mempersiapkan diri, dan kita memberikan ini agar mereka bisa mempersiapkan diri tentang apa-apa yang harus dia lakukan ketika dia kuliah dan apa yang harus dia prepare untuk persiapan baik dari sisi administratif maupun dari sisi tesnya. Nah, kalau pesertanya sendiri tadi siapa aja, Pak? Jadi pesertanya yang pertama kami memang mengundang dari teman-teman mahasiswa ini yang mahasiswa yang saat ini sudah ujian akhir dan mahasiswa yang masih menempuh di semester 5 sampai semester 7. Dan saya juga mengundang dosen agar tahu tentang apa sih yang harus di-prepare oleh mahasiswa, dan dosen bisa nantinya khususnya di kurikulum ini bisa menyesuaikan tentang dunia kerja. Cisabos KB. Saya mendapatkan informasi tersebut juga dari tim CDC juga. Cisabos KB itu sebagai bagian keuangan. Dan di Cisabos KB saya tidak hanya sebagai bagian keuangan saja, tapi juga bagian macam pembelian. Kerja maksimal dan bisa diterima di keuangan, di perusahaan besar maupun kecil, bagian keuangan. Yaitu adalah kita harus bisa memahami penjurnalan akuntansi. Karena ketika kita sudah memahami penjurnalan akuntansi, maka semua yang ada di akuntansi bisa kita lalui. Jurnal akuntansi mengenai perusahaan jasa, dagang, dan semuanya kita harus bisa memahami. Dan jadi untuk teman-teman mahasiswa, alumni juga, terus belajar, jangan pernah berhenti belajar. Dan juga yang tadi saya sampaikan adalah mengenai teknis tentang bagaimana cara kita masuk ke BUMN, mengenai bagaimana tahapan-tahapan seleksinya, kemudian berkas apa saja yang perlu disiapkan, dan juga persiapan mental juga, itu juga sangat-sangat penting untuk disiapkan. Penguasaan keilmuan, skill tentunya menjadi betul hal yang penting ya. Hal yang sangat penting itu. Nah, ini setelah lulus, sebelum di BUMN, Mas Jadid
pengalaman kerjanya di mana aja, Mas? Saya ada 2 tempat kerja sebelum di BUMN. Yang pertama di Cisapos Cafe, kemudian yang kedua adalah di Sentra Gelato. Dan di 2 tempat tersebut saya juga sama di bagian keuangan. Jadi mulai dari awal saya lulus sampai hari ini saya masih bergelut di dunia keuangan. Terus tiba-tiba bisa di Pelni ya sekarang? Betul, ya? di Pelni. Pelni gimana ceritanya, Mas? Jadi waktu di Pelni itu saya dapat informasi dari aplikasi Telegram. Di Telegram itu ada satu channel, namanya adalah channel Disna Kerja Official. Dan di sana ada informasi bahwa PT Pelni Persero sedang mengadakan rekrutmen untuk bagian posisi keuangan. Nah, sejak saat itu saya melamar di sana dan saya melamar di bulan Januari. 6 bulan kemudian di bulan Mei saya mendapatkan kabar bahwa saya lolos di PT Pelni. Nah, kira-kira dari yang dilakukan Mas Jadid dari proses seleksi tes segala macam ya, kira-kira menurut Mas Jadid sendiri yang membuat Mas Jadid itu bisa lolos diterima apa, Mas? Yang paling mendasar yang bisa bikin saya lolos diterima itu adalah doa dari kedua orang tua, kemudian dari teman-teman dosen juga, doa mereka, kemudian saya nggak pernah berhenti buat belajar. Banyak rekrutmen yang saya lalui, banyak juga tes yang saya lalui, dan dari rekrutmen tersebut saya belajar banyak hal, terutama di akuntansi, dan mental saya juga semakin terlatih dengan banyak dunia kerja, banyak tes yang saya lalui. Di situ saya semakin bisa mengupgrade diri saya untuk menjadi lebih baik, dan sampai hari ini alhamdulillah bisa diterima di PT Pelni. Kalau dari segi mata kuliah, semua yang diajarkan di HBM sangat berguna di dunia pekerjaan. Utamanya adalah penjurnalan tadi yang saya sebutkan, itu sangat berguna di dunia pekerjaan. Tapi kalau hal di luar mata kuliah seperti UKM dan lain-lain, itu juga sangat berguna di dunia pekerjaan. Karena dari UKM itu kita bisa belajar untuk bagaimana menyampaikan pendapat kita secara baik dan benar, kemudian bagaimana kita mengikuti birokrasi yang ada. Itu sangat berguna. Organisasi ya. Betul, koordinasi. Dulu ikut UKM apa, Mas? Saya dulu ikut UKM jurnalistik. Jurnalistik ya. Betul. Oke.